kabar semuanya? Semoga semuanya tetap sehat, kuat, dan cinta Tuhan. Hari ini kita akan kembali mau memuji memuliakan nama Tuhan, mengikuti ibadah sekolah minggu pada saat ini. Yuk semuanya yang di rumah masing-masing, kita mau menghormati Tuhan. Semuanya kita lipat tangan kita mau tutup mata kita dan kita tundukkan kepala. Kita mau naikkan pujian bersama-sama. Kita katakan, saat pagi hariku datang lagi. Semuanya, mari sama-sama kita mau memberikan yang terbaik buat Allah kita. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan Tuhan. Semuanya katakan lagi, saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pimpin kami. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Tuhan selalu menyertai kami. Saat ini kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami semuanya, sehingga kami boleh bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semuanya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari saat ini kita mau tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya undang semuanya, ayo adik-adik yang di rumah, kita bangun berdiri, kita semangat di hadapan Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Allah kita. Kita naikkan pujian setinggi-tingginya langit. Nanti kita sambung dengan dalam nama Yesus. Mari semuanya, kita kasih gerakan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus, amin. Sedalam-dalam lautan, lebih apa? Lebih dalam kasih Yesus, amin. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus.
Tuhan Yesus yang begitu baik. Dalam segala sesuatu, dalam segala apapun juga, kita tetap menyebut nama Tuhan Yesus kalau kita mencintai Tuhan. Kita selalu berdoa, kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Allah begitu baik buat kita, dan kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari semuanya, kita mau katakan pada Allah, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku mengasihimu. Naikkan pujian ini. Biar kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Semuanya ambil sikap doa. Kita katakan pada Tuhan. Kami yang mengikuti ibadah online ini mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ingin nyatakan kami mencintai Tuhan, kami mengasihi Tuhan, dan kami mau belajar taat pada Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Pakai Cecilia yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh bertumbuh dalam hati kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang, teman-teman di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk diam untuk dengar firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, semuanya duduk yang tenang, jangan kemana-mana. Tetap duduk yang tenang, buka firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Halo semuanya. Tadi Cici percaya kalian sudah menyanyi, memuji Tuhan dengan sepenuh hati kalian. Nah, sekarang saatnya kita mau membaca firman Tuhan. Hari ini Cici akan bercerita diambil dari kitab Kejadian pasal 4.
Kejadian pasal 4. Cici yakin sebagian besar dari kalian mungkin sudah pernah mendengar cerita ini. Tapi yuk kita mendengar ceritanya dan belajar apa ya kira-kira yang bisa kita dapatkan dari cerita hari ini. Nah, cerita ini adalah tentang kakak beradik. Yang kakak menjadi seorang petani, yang adik menjadi seorang peternak domba. Suatu hari mereka berdua mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Jadi mereka membawa persembahan untuk Tuhan. Yang kakak membawa sebagian dari hasil pertaniannya. Yang adik membawa hasil terbaiknya, yaitu anak sulung dari kambing dombanya. Nah, ketika mereka mempersembahkannya kepada Tuhan, persembahan si kakak tidak diterima oleh Tuhan, tapi persembahan si adik diterima oleh Tuhan. Kenapa seperti itu? Di dalam Alkitab dikatakan seperti ini. Karena si adik mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi persembahan si kakak tidak diterima oleh Tuhan, mungkin karena memang hati dan sikapnya ketika mempersembahkan firman itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, tema kita hari ini adalah bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Jadi ketika kita mempersembahkan sesuatu, Tuhan tidak hanya melihat dari apa yang kita persembahkan, tetapi juga bagaimana sikap hati kita ketika mempersembahkan sesuatu itu kepada Tuhan. Contohnya, misalnya kalau kalian melakukan sesuatu untuk Tuhan, seperti tadi ketika kalian menyanyi untuk Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat, oh iya, tadi dia sudah menyanyi nih dengan baik, suaranya bagus sekali. Tapi kalau hatinya tidak benar-benar menyanyi untuk Tuhan, itu berarti dia tidak benar-benar mempersembahkan pujian itu untuk Tuhan. Jadi ketika kita melakukan apapun juga, Tuhan mau kita melakukannya benar-benar untuk Tuhan, dari hati kita yang terdalam. Nah, itulah persembahan yang Tuhan mau dan Tuhan senang. Dan kita tahu dari mana si kakak ini tidak mempersembahkan dengan hati yang benar. Karena setelah itu, si kakak menjadi sebal dan benci dan iri dengan adiknya. Jadi dia merasa, kok persembahan aku nggak diterima ya oleh Tuhan? Kenapa persembahan adikku diterima oleh Tuhan ya? Nah, di sana terlihat bahwa si kakak ini tidak punya sikap hati yang benar. Karena seharusnya ketika kita melakukan sesuatu kesalahan, kita seharusnya berusaha untuk memperbaikinya, mencari tahu bagaimana ya seharusnya saya perbaiki supaya lain kali persembahanku bisa diterima oleh Tuhan. Mungkin ada yang salah. Nah, tapi si kakak ini malah merasa sebal sekali dengan adiknya. Lalu dia pun suatu hari mengajak adiknya ke padang, dan kalian tahu apa yang terjadi? Si kakak ini membunuh adiknya sendiri, memukul adiknya sampai mati. Bahkan ketika Tuhan menanyakan kepada si kakak, kemana adikmu? Dia bahkan berbohong kepada Tuhan dan bilang, mana aku tahu, memangnya aku penjaga adikku. Jadi di sini sangat terlihat sekali bahwa sikap si kakak ini bukan merupakan sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak jujur, dia membenci adiknya, bahkan sampai membunuh adiknya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjauhi semua sifat-sifat itu. Supaya apa? Supaya ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita pun bisa mempersembahkannya untuk Tuhan yang terbaik, dengan sikap kita yang terbaik, dengan perbuatan kita yang tidak bercacat celah. Nah, jadi mulai sekarang nih, apapun yang kita lakukan, yuk kita mau belajar untuk memberikan terbaik. Bukan hanya ketika kita memuji Tuhan, tetapi ketika kita belajar, ketika kita mendengarkan perintah papa dan mama, itu pun termasuk persembahan untuk Tuhan. Kok bisa gitu, Cici? Iya, karena apapun yang kita lakukan ketika kita melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu adalah seperti persembahan untuk Tuhan. Jadi persembahan untuk Tuhan tidak hanya berupa uang, tapi juga bisa melalui sikap kita, melalui waktu kita berikan waktu kita untuk seperti saat ini,
kalian mengikuti ibadah dan sekolah minggu online, itu pun persembahan waktu. Dan ketika kalian mengikuti ibadah online, tapi kalian misalnya ikut ibadah online sambil tidur-tiduran, atau ikut ibadah online mungkin sambil makan, sambil tidak serius, itu berarti persembahan kalian tidak mempersembahkan waktu kalian yang terbaik untuk Tuhan. Tapi ketika kita ibadah online, kita mau dengan sikap yang benar, dan Tuhan melihat, wah, ini adalah persembahan yang benar. Nah, hari ini ayat hafalan kita akan diambil dari kitab Markus 12 ayat 30. Kalau kalian punya Alkitab di rumah, yuk kita mau buka sama-sama. Diambil dari Markus pasal 12 ayat 30. Bunyinya seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi ya, diambil dari Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dari ayat ini pun sudah mengatakan kalau kita harus mengasihi Tuhan dengan apapun yang kita bisa lakukan. Baik itu mungkin melalui persembahan uang, persembahan waktu, persembahan tenaga, apapun yang bisa kalian lakukan, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menghargai itu sebagai persembahan yang baik. Nah, siapa yang tahu siapa nama kakak adik yang tadi ada di cerita Cici? Kalau kalian buka di Alkitab, kalian buka Kejadian pasal 4, kalian akan tahu kalau kakak beradik itu adalah Kain dan Habel. Jadi, pilihan ada di tangan kalian. Apakah kalian mau seperti Habel yang mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, atau seperti Kain yang mempersembahkan sesuatu tetapi tidak dengan sikap hati yang benar dan tidak mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Cici harap kita semua mau seperti Habel ya. Mulai saat ini, belajar untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, melakukan apapun segala sesuatu yang bisa kita lakukan dengan hati yang benar, sikap hati yang benar, dan dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tidak lagi lihat kanan kiri. Kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan, meskipun terkadang sulit untuk kami untuk melakukan hal yang benar dan mempersembahkan setiap hidup kami dengan benar, tapi kami percaya Engkau Tuhan adalah Allah yang akan menolong kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang benar. Mampukan kami Tuhan untuk punya hati yang benar, dan juga tolong kami Tuhan untuk setia dan taat kepadamu setiap waktu. Terima kasih banyak ya Tuhan, berkati kehidupan kami, keluarga kami, tolong jaga supaya bisa tetap sehat, dan kami pun tidak lupa berdoa agar pandemi ini pun boleh segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.